Still running, hiding, living in fear. That's why I'm here. He had a wife and a child. They were killed. You can help me find him. Charles, Raven, Hank, Alex, dan Moira pun masuk ke Cerebro. Gambaran putih adalah manusia dan yang merah adalah para mutan, di mana pikiran Charles terhubung ke semuanya. Akhirnya, Charles pun menemukan Eric dan merasa sangat prihatin dengan meninggalnya anak dan istri Eric. Charles lalu mengajak Eric untuk kembali bergabung dengannya, namun Eric menolak. Ia mengatakan bahwa ia telah mencoba cara Charles, hidup seperti manusia biasa dan tidak memakai kekuatannya untuk membunuh. Namun itu tidak berhasil dan malah berakhir dengan terbunuhnya keluarga Eric. Charles pun menyadari bahwa Eric tidaklah sendirian dan Apocalypse pun merasakan kekuatan Charles yang begitu besar. Hank lalu merasakan ada keanehan dengan meteran di Cerebro. Apocalypse pun memasuki pikiran Charles dan memperlihatkan kiamat dunia yang akan diciptakannya. Charles yang omongannya makin ngelantur dan matanya kehitaman pun menandakan bahwa Apocalypse sudah mengambil alih tubuh dan pikiran Charles. Melalui Charles dan Cerebro, Apocalypse mulai merasuki pikiran umat manusia, melepaskan nuklir di berbagai negara dan menimbulkan kekacauan. Hank pun berusaha menyadarkan Charles dan menghancurkan Cerebro. Lalu, Charles yang sudah tersadar pun menyuruh Alex untuk menghancurkan Cerebro. Joel, you okay? Charles pun pingsan dan mereka keluar dari ruangan Cerebro. Apocalypse dan rombongannya pun mendatangi mereka dan Eric mengambil Charles. Alex yang berusaha menyerang mereka pun malah menghancurkan sekolahan karena kekuatannya meledakkan mesin pesawat di sana. Tak disangka, Peter datang ke sekolahan itu dan ia yang merasa ada ledakan di dalam bangunan sekolah pun langsung menyelamatkan semua yang berada di dalam sekolah. Scott, Jean, Jubilee, dan Kurt yang sudah sampai pun merasa keheranan. Scott yang melihat tidak ada saudaranya di sana pun langsung gelisah dan mencari Alex di reruntuhan tapi tidak menemukannya. Jean yang mendengar suara helikopter pun menyuruh Scott dan Kurt untuk bersembunyi. Disangka itu adalah bantuan medis, Raven yang menyadari bahwa tentara itu adalah bawahan Stryker tidak sempat mencegahnya sehingga tentara itu menyerang semua mutan di sana. Stryker pun membawa Moira, Hank, Peter, Raven, dan meninggalkan yang lainnya. Tidak jauh dari sana, Jean berhasil mengelabui tentara yang mendekati mereka. Mereka pun memutuskan untuk ikut ke helikopter itu dengan teleportasi Kurt. Ketika sudah sampai dan ingin membawa yang lain keluar, Kurt pun tidak bisa karena helikopter diselubungi medan listrik. Akhirnya, mereka bertiga ikut terangkut di helikopter yang menuju ke pegunungan salju. Di markas Stryker, Raven, Hank, Peter, dan Moira pun tersadar. Moira yang mengakui dirinya agen CIA pun tidak dikeluarkan oleh Stryker. Tujuan Stryker sebenarnya adalah menangkap Charles, dan ketika menanyakan di mana Charles, Moira malah memperingatkan bahwa ada mutan yang lebih kuat dari Charles, dan jika Stryker mau melepaskan mereka, mereka bisa membantunya. Namun, Stryker tentunya tidak percaya. Sementara Jean, Scott, dan Kurt mencoba melepaskan mereka. Setelah sadar, Peter terus-menerus menanyakan tentang Magneto kepada Raven, dan ternyata Peter adalah anak dari Magneto. He's my father. What? Him and my mom, they did. No, I know. What? Are you sure? Yeah.
Beralih ke Charles yang baru sadar dari pingsannya, ia telah berada bersama Apocalypse dan The Four Horsemen dengan dunia yang sebentar lagi akan hancur. Apocalypse ingin Charles menggunakan kekuatannya untuk memberitahu semua manusia dan mutan bahwa bumi akan hancur dan yang akan menghancurkannya adalah Apocalypse sendiri. Tapi Charles tidak bisa menjangkau semua orang tanpa bantuan Cerebro. Apocalypse pun berinisiatif untuk meningkatkan kekuatan Charles sama dengan yang ia lakukan dengan The Four Horsemen. Akhirnya, Apocalypse dibantu Charles memberitahu kepada manusia dan juga mutan bahwa akhir dunia akan segera tiba dan dunia baru akan segera dimulai. Di saat itu, Charles menggunakan kesempatannya untuk memberitahu Jean bahwa ia ada di Kairo. Jean, if you can hear me, focus on my voice. Focus on my voice. Cairo, find us. Scott, Jean, dan Kurt pun ketahuan dan mereka berteleportasi ke ruangan generator untuk mematikan daya listrik di sana. Ketika sedang menyelidiki ruangan itu, mereka mendengar suara desahan dari dalam lemari. Dan ketika tentara masuk ke dalam sana, mereka pun bersembunyi dan Jean membuka penutup lemari itu. Dan jeng jeng jeng, Wolverine keluar dari lemari itu dengan cakar logamnya dan langsung menghabisi tentara di sana. Seketika, lampu alarm tanda bahaya pun menyala karena Wolverine berhasil bebas. Ternyata, dia akan dijadikan senjata hidup oleh Stryker. Wolverine pun semakin ganas dan menghabisi semua tentara di sana, sementara Stryker malah kabur. Scott, Jean, dan Kurt pun bertemu dengan Wolverine yang hampir keluar dari bangunan itu, dan Jean pun dengan berani membantu Wolverine mengingat siapa dirinya. Setelah melepas kabel di badannya, Wolverine pun pergi sedangkan mereka menyelamatkan Moira, Hank, Peter, dan Raven menggunakan kekuatan Scott. Lalu mereka menemukan pesawat di sana beserta dengan baju terbangnya dan langsung menuju Kairo. Yeah, I can figure it out. Hey guys, flight suits. You got your warplane. Let's go to war. Di Kairo, Apocalypse mulai menghancurkan kota itu, membuat semuanya menjadi debu dan langsung membangun piramidanya. Apocalypse selalu menghadiahkan helm anti-telepat kepada Eric dan ingin Eric meruntuhkan apa yang dibangun manusia di atas tanah. Rip everything they've built from the ground. Wipe clean this world. And me? You have the most important role of all. Angel lalu membawa Charles dan ditidurkan di piramida yang dibuat Apocalypse. Ternyata Apocalypse ingin memindahkan jiwanya ke tubuh Charles sehingga ia memiliki kekuatan yang sangat diinginkannya. Yaitu di mana ia bisa ada di mana-mana, dalam hal ini kekuatan mengendalikan pikiran yang dimiliki Charles. Hal ini diketahui Jean sehingga kelompok X-Men langsung menuju ke piramida itu. Tidak hanya di daratan, Eric pun mengumpulkan semua besi dari dalam lautan. Raven pun mengomandokan agar Moira tetap di pesawat, sedangkan Hank, Scott, Jean, dan Kurt menyelamatkan Charles, sementara Raven dan Peter menghadapi Eric. Apocalypse selalu menyuruh Ororo, Psylocke, dan Angel untuk menahan para X-Men dan melindunginya sampai transfer jiwanya selesai. Perang antar mutan pun dimulai. Jean sempat menahan serangan Angel, sementara Kurt berhasil masuk ke piramida tetapi dikejar oleh Angel. Mereka lalu dihadang Ororo yang memakai kekuatan pengendali cuacanya. Scott pun menyerangnya dan Beast melemparkan mobil ke arah Ororo yang akhirnya dibelah oleh Psylocke. Kurt yang berada di dalam pun berusaha mencari Charles dan seketika ia ditabrak Angel. Kurt dan Angel pun berteleportasi tanpa arah. Di sisi lain, Peter berusaha menembus medan magnet yang dibuat Eric tapi gagal. Raven pun berusaha merayu Eric. Yang anehnya di sini Raven dan Peter nggak mau memberitahu bahwa Peter adalah anaknya Eric. And you? I'm here for my family too. Beast pun bertarung sengit dengan Psylocke dan lehernya dililit oleh Psycho Blast-nya Psylocke.
Beruntung, ia berhasil melawan dan melempar Psylocke ke atas gedung. Kurt akhirnya mampu mengurung Angel di puing reruntuhan di sana dan membuatnya pingsan. Proses transfer jiwa pun semakin mendekati selesai, sampai-sampai rambut Charles rontok. Kurt yang mendengar teriakan Charles pun berhasil menemukan dan membawa Charles ke pesawat. Ia lalu membawa pasukan X-Men satu persatu ke dalam pesawat, mulai dari Jean, Scott, dan Beast. Ketika pesawat akan terbang, Apocalypse yang sadar telah kehilangan Charles pun langsung murka. Angel yang berhasil melepaskan diri pun terbang dan memberi kode kepada Psylocke dan mereka berdua pun naik ke atap pesawat para X-Men. Psylocke pun mulai membelah atap pesawat dan akhirnya semua berpegangan pada Kurt. Sementara Jean mengarahkan pesawat ke bawah dengan kekuatan penuh. Psylocke sempat melompat sedangkan Angel terperangkap di dalam pesawat yang akhirnya menghantam tanah dan meledak. Psylocke yang menghantam batu pun akhirnya pingsan. Raven dan Peter yang melihat pesawat yang meledak pun khawatir akan teman-temannya dan Charles dan akhirnya pergi meninggalkan Eric. It's good too. I felt it. It needs you, Eric. Apocalypse yang melihat Angel mati pun berkata, Useless. dan Ororo pun melihat itu. Apocalypse yang masih terhubung dengan Charles pun berusaha memanggil Charles yang sudah sadar. Peter yang sudah melihat Apocalypse pun langsung menonjoknya ke sana kemari. Namun dengan kekuatannya, Apocalypse mengikat kaki Peter dan mematahkan tangan dan kakinya. Lalu datang Psylocke yang seolah-olah akan membunuh Peter. Lah kenapa dia udah sadar ya? Tadi kan baru pingsan. Ternyata Psylocke malah menyerang Apocalypse dan itu ternyata adalah Raven. Tapi Apocalypse mencekik Raven dan Ororo yang melihat idolanya sekarat pun hanya bisa terpojok. Hank dan Scott yang tahu keadaan Raven pun langsung ingin menyelamatkannya. Tetapi Charles mengatakan bahwa ialah yang diinginkan oleh Apocalypse. Tapi Moira mencegahnya menyerahkan diri karena dunia ini akan benar-benar hancur jika Apocalypse berhasil menguasai Charles. Ketika Raven hampir mati, Charles teringat bahwa ia masih terhubung dengan Apocalypse dan Charles pun masuk ke pikirannya. Di alam pikiran, Charles memukuli Apocalypse tapi dia lebih kuat dari yang dibayangkan dan tiba-tiba tubuh Apocalypse pun membesar dan menghajar Charles. Di alam nyata, Apocalypse sudah menemukan tubuh Charles dan ketika akan menghampiri Charles, muncul besi yang menghalanginya dan datanglah Eric. You betrayed me. No. I betrayed them. Eric lalu menyerang Apocalypse, tapi dia bisa menghalaunya. Melihat ada kesempatan, Hank dan Scott pun menyelamatkan Raven dan Peter. Lalu Scott menyerang Apocalypse. I got you. Come on! Stay here. Hank yang berusaha menyerang Apocalypse pun kalah dan pingsan. Sementara Scott dicor semen sama si Apocalypse. Di alam pikiran, Charles masih tersudut dan hampir mati dibunuh Apocalypse. Dan di alam nyata, ia memanggil nama Jean dan meminta tolong. Jean pun masuk ke alam pikiran dan Charles memintanya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya karena Charles tahu kekuatan Jean jauh lebih besar daripada kekuatannya sekarang. Jean pun mengeluarkan seluruh kekuatannya dan muncullah kekuatan Jean yang sebenarnya, yaitu Phoenix Force, yang sangat dahsyat
sehingga pelindung badan Apokalips pun hancur dan Apokalips di alam pikiran Charles juga lenyap. Eric yang melihat kesempatan ini langsung menancapkan besi-besi ke badan Apokalips, dan Hank yang sudah sadar berhasil menyelamatkan Scott yang juga langsung menyerang Apokalips. Ororo pun berkhianat dan membantu para X-Men. Akhirnya, karena Phoenix Force, Apokalips pun mati. Sementara, Psylocke yang sudah sadar pun kabur. Mereka pun khawatir dengan Charles yang tidak siuman. Tapi akhirnya, Jean mampu membangunkan Charles. Di sini, Charles pun mengembalikan ingatan Moira yang dihilangkannya. I'm sorry. I should never have taken those from you. Kehancuran dunia pun lagi-lagi bisa dihindarkan berkat para mutan. Dan itulah yang disampaikan Moira pada masyarakat yang lalu disiarkan di televisi. Oleh karena itu, manusia pun mulai bisa menerima kehadiran para mutan di tengah-tengah mereka. Jean yang dibantu Eric membangun kembali sekolah milik Charles, sementara Ororo yang nantinya disebut Storm pun bergabung dengan tim X-Men, tetapi tidak dengan Eric. Jean, Peter, Ororo, Kurt, dan Scott pun dilatih oleh Hank dan Raven untuk menjadi You're X-Men. Di post kredit diperlihatkan mayat-mayat yang sudah dibersihkan di tempat Stryker. Dan terlihat seorang yang mengambil sampel darah dari Wolverine dan dimasukkan ke koper dari perusahaan bernama Essex Corp. Menurut saya, film X-Men sequel ini adalah salah satu dari yang terbaik. Ada beberapa pesan yang bisa diambil. Contohnya, jangan menggunakan kekuatan dengan semena-mena dan juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pasti tidak akan ada habisnya. Sebaliknya, lakukan kebaikan sehingga kita bisa diterima di masyarakat, seperti yang dilakukan X-Men sehingga para mutan bisa diterima oleh manusia. Oke deh, sekian alur cerita film kali ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan dalam video ini. Silahkan like dan subscribe agar Ceritain Film bisa selalu menghibur teman-teman. Jangan lupa komen juga di bawah ya.